Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memarindukan Misre. Ya aku juga kadang. Berarti selanjutnya kategorinya terkait makanan Ramadan. Siapa nih yang mau cerita nih? Ada yang mau cerita? Apa? Iya. Kalau nggak ada berarti kita tanya aja kenapa cilor jadi makanan Ramadan yang paling dirindukan. Waktu Anda 2 menit. Boleh diceritakan mungkin ya. Itu kayak butuh klarifikasi ya. Enggak, jadi kan dulu tuh saya tuh kecilnya itu nggak di rumah ya. Oh, kecil. Jadi saya tuh SMP itu udah di asrama. SMP itu udah di asrama. Jadi pada saat Orang makan cilor, kamu enggak gitu? enggak gini. Jadi teman-teman asrama itu dulu tuh nyari itu bukan kan orang biasanya kan kalau misalkan nyari tajil tuh campur dan lain sebagainya. Kalau atlet-atlet itu supaya nyari kayak bakso goreng kayak gitulah istilahnya. Ada proteinnya gitu. Wah, pokoknya yang kayak yang goreng-goreng gitulah istilahnya. Goreng. Kayak bala-bala, cireng kayak gitu. Jadi iya, jadi kita tuh lebih nggak nyari-nyari kayak minuman yang manis-manis gitu. Nah, jadi apalagi kan sebenarnya kalau dulu tuh waktu zaman kecil itu apa ya istilahnya? Kita tuh latihan pagi sore nih. Jadi ya batal, kita juga pernah batal puasa gitu ya. Karena kan jujur, karena latihan berat kan. Jadi puasa itu kita tuh latihan tuh nggak dikurangin, tetap aja latihan. Jadi sama semua aja. Yang dikangenin sama saya itu waktu kecil itu ya itu. Cilornya. Makanan kayak gitu, kayak asin-asinan kayak gitu. Jadi kalau untuk ya kan kalau misalkan kayak korma dan kayak itu kan asa bosan gitu ya. Nah, itu yang apalagi dulu ya banyak gitu istilahnya. Nah, yang sebenarnya itu apa mencuri kesempatan ke pelatih gitu istilahnya. Seperti itu. Ketahuan nggak? Pernah ketahuan nggak? Sering banget ketahuan. Dimarahin? Dibotakin. Ditambahin lagi latihannya? Semuanya. Di mana di Jakarta? Enggak, saya asramanya di Muhammad Toha di Jalan Cigareleng, di pinggir PLN ada di situ. Tapi nggak kapok ya habis dibotakin. Enggak kapok, alhamdulillah. Serunya di situ ya? Serunya di situ sama teman-teman semua. SMP, SMA. Enak banget. SMP saya asrama itu dari kelas 6 SD sampai SMA kelas 1. 4 tahun berarti ya? Ya, segituan lah. Mantap, keren. Terima kasih Mr. Agung ceritanya. Ada lagi yang mau cerita tentang makanan Ramadan yang dirindukan? Itu kan makan? Oh, boleh. Silakan Miss Ayu. Iya Mr. Muklis cepet. Mr. Muklis. Sambil nunggu Mr. Muklis, aku sebenarnya ada satu makanan. Ini bukan makanan, minuman ya? Apa? Cendol tuh minuman bukan? Minuman Ya? Tapi dia minuman kunyah lah ya, iya. Ada makan cendol di tolong. Oke. Tapi iya kan suka ini ya, anggaplah makanan. Itu tuh kalau misalnya aku waktu kecil kan aku di Bogor. Jadi ada satu makanan, ada satu cendol namanya cendol Sangrila. Sangrila. Kalau Bandung Elizabeth. Nah, itu tuh adalah cendol Elizabethnya Bogor. Nah, disebutnya tuh cendol Sangrila. Nah, hah? Enggak juga sih. Tapi meren. Bawa bibina ya, bawa aina benar. Bawa adi lanceuk, hafalnya Mister benar. Iya, nah itu. Jadi salah satu menu selain daripada teh gitu ya, ada juga nah itu cendol Sangrila namanya. Nah, tapi yang bikin jadi uniknya adalah aku sama mama selalu berdua belinya karena kan teteh aku udah di Bandung. Teteh aku udah di Bandung, terus kita tuh kalau aku tuh kan rumahnya di Puncak. Nah, Sangrila itu ada di Kota Bogor. Jaraknya itu sekitar berapa kilo ya? Sekitar 15 sampai 20 kiloan lah. Yes, sejauh itu. Hanya untuk nyari cendol dan itu tuh kita naik angkot namanya angkot Sukasari dan itu tuh Sukasari. Iya, nah angkot Sukasari itu tuh pokoknya dari depan rumah aku kan rumah aku tuh di pinggir jalan ya. Jadi kalau misalnya naik angkot tuh tinggal langsung gitu sih, langsung gitu. Terus itu tuh naik angkotnya itu dulu 15.000.
Harga enggak sebalik satu arah. Iya. Enggak seorang sendiri. Nah, harga cendolnya 15.000. Tapi enggak satu kali jalan. Jadi aku tuh 60.000 buat ongkos doang demi beli satu bungkus cendol Sangrila yang harganya 15.000. Enak banget, Harus nyoba sih. harus sih. Kalau masih ada soalnya. Ih bener, tapi bener itu yang bikin aku jadi memorable juga. Soalnya si Amangnya, ya aku bilangnya AA sih dulu ya. Si AA-nya teh sampai kenal gitu sama mama teh. Bu, cenah satu, iya satu. Jadi karena emang nggak pernah beli dua, dia cuma beli satu doang kan. Ya segitulah kalau kita suka ke Sudirman itu, nah segituan. Itu 15.000 dulu. Iya sama itunya. Iya, nah itu perjalanan karena mama aku sambil curhat gitu. Iya, bondingnya di situ gitu. Karena kan itu sih, itu makanan yang paling. tapi itu yang bikin serunya karena memang itu adalah salah satu hal yang nggak pernah aku rasain lagi setelah aku kuliah gitu. Sekitar, ayo yuk. Nanti sambil nginep di rumah aku ya. Ayo kan. Itu pokoknya berapa ya? Pokoknya kalau aku tuh karena kan kita kalau berangkat tuh selalu hari Sabtu. Itu tuh bisa sampai 4 jam, 5 jam lah. Enggak, karena soalnya 4 jam berarti 2 jam bolak 2 jam. Iya 2 jam bolak-balik maksudnya. 2 jam. Satu angkot. Banget ya. Iya berangkatnya tuh kita kayak ngabuburit gitu. Enggak dari jam habis zuhur jam 3 jam. Ayo nyampe ke rumah. Yes, satu trek angkot. Betul. Yes, dari ujung ke ujung. Aku berangkat itu kalau habis zuhur. Hayu, tapi bener emang seniat itu dan itu mama, ayo kita gitu lagi. Aku kangen sebenarnya sama. Iya. Saya mama aku juga pun sampai hari ini selalu bilang kayak gitu. Yuna, yuk kita naik angkot lagi gitu. Cendol apa tadi namanya? Hah? Sangrila. Cendol Sangrila. Ayo. Bukan hanya tentang cendolnya ya. Yes, tapi tentang perjalanannya gitu. Tentang cendol. Ya begitu. Itu sih itu. Iya, terima kasih Miss Ayu. Ada lagi yang mau cerita Mister? Oh, Miss Nur. Silakan. Silakan Miss. Nah, bukan kopi ya. Aku jadi penikmat kopi sekarang. Kalau di rumah biasanya yang selalu ada gitu ya, entah di rumah aku, entah di rumah nenek gitu, kalau soal makanan itu yang kering dan asin biasanya. Tapi ada yang suka salah menyangka gitu namanya. Kalau di Sunda namanya saroja, guys. Kalau bentuknya kayak bunga. Kalau orang ya pokoknya mah kalau Jakartaan sana bilangnya kembang goyang. Atau orang Jawa ya. Yes. Jangan digoyang dulu ya guys ya, jangan ya. Iya betul. Yes betul. Ya. Nah jadi yang bikin sebenarnya bukan nenek aku, bukan mama aku, tapi tetangga sebetulnya. Tapi setiap ada saroja di belinya, kalau beli sebenarnya nggak pernah sedikit gitu ya, nggak pernah sekelar, pasti berapa black gitu beli teh gitu ya. Nah, Pakai keler kambuhan nggak? ya betul, pakai keler kongguan itu ya, yang nggak ada bapaknya teh genian ya. Iya, nggak apa-apa guys ya. Nah, terus tiap makan mau apapun itu, mau pakai gulai atau apapun pasti pakai itu gitu. Semua ya dianggapnya jadi kayak kerupuk kalau kita. Iya, jadi kayak pengganti kerupuk. Iya, kadang ada yang dikriukin. Asin, ini asin ya, bukan yang manis gitu ya. Nah, dan itu selalu jadi rebutan gitu, Bahkan sampai udah dibagi-bagi pun biasalah ya, suka masih pengen gitu colong-colongan gitu ngambil gitu ya. Punya nenek masih ada mau gitu. Kalau sekelopak emang sedih ya saya. Untungnya enggak. Sampai kalau uwa aku gitu ya, salah satunya dia cinta banget sama saroja. Beliau sampai
nyimpan berapa black di kamarnya dan nggak boleh ada yang apa ya, kalau orang Sunda bilang black ya gitu ya guys ya. Apa namanya, nggak boleh ada yang minta gitu. Pun aku sekarang sama seperti itu. Jadi nggak boleh ada yang minta, nggak boleh ada yang menyentuh. Kalau aku belum, nggak boleh ada yang ngambil. Iya, menimbun ya. Kami warga-warga penimbun Saroja seperti itu. Makan Saroja ya. Baru tahu aku kalau Saroja bisa jadi kerupuk teman makan juga. Enak ya. banget loh itu, apalagi sama yang kuah-kuah. Baru ngedenger aku. Iya, makanya bisa. Enak banget, Miss. Sama bakso enak. Wah, pokoknya mah mantep. Boleh dicoba kapan-kapan. Bakso. Oke, terima kasih Miss Nurma. Selanjutnya ada lagi yang mau cerita tentang makanan di bulan Ramadan. Gak hanya Ramadan deh ya kayaknya itu. Dok lewat. Justru nggak ada kalau Lebaran. Fokus ibadah ya produsennya. Yang lain nggak ada. Kalau nggak kita ganti ke kategori selanjutnya ya, yaitu tentang kegiatan rutin. Kegiatan rutin tuh kayak misalkan tarawih, sahur juga bisa, berbuka, ngabuburit, bahkan puasanya juga atau yang lainnya boleh. Siapa dulu yang mau cerita nih? Yang belum? Ayo. Iya tuh. Kameramen mau. Rizkia belum. Miss nih. Ayo Miss Ines. Ini ada. Apakah Dito lagi? Oh iya. Itu kan kegiatan rutin ya bisa jadi. Episode 2. Enak yang Nggak, jadi waktu kecil kalau di tiap bulan Ramadan tuh kalau sore itu kan pasti habis asar itu kan ngaji gitu ya. Nah, habis di TPK itu pasti pulangnya bawa uang 5.000 seingat aku ya. Itu pasti habis itu kita naik kalau di Jawa dokar. Dokar tawang si kuda, delman. Jadi itu teh ngabuburitnya tuh kita naik dokar jalan-jalan di desa. Jadi bayarnya kalau nggak salah 2.000 atau 3.000 gitu. Jadi itu buat bagi anak-anak di kampung tuh seneng banget, itu pasti wajib tiap sore itu naik dokar. Padahal itu kan tiap hari ya, tapi naiknya nggak bosan-bosan aja gitu. Jadi habis pulang TPK, jadi sebelum ngejajan kan pulangnya pasti jajan dulu. Tapi sebelum jajan itu kita naik dokar dulu keliling kampung ya, keliling desa. Terus habis itu pulangnya baru beli takjil. Nah gitu. Jadi itu rutinan. Itu beda lagi ya yang subuh itu ya. Subuh banget. Itu beda lagi. Nah ini mah sorenya mah sore gitu ya, soleh. Lah pulang aja atau gitu, tapi itu sih yang dirinduin karena paling waktu masa kecil tuh nggak pernah bosen-bosennya tiap hari tiap sore naik delman walaupun diulang lagi. Umur berapa itu, Miss? Oh, Sekarang masih ada nggak di sana? sepertinya masih ya, tapi karena udah lama nggak pulang kampung di Gresik jadi jarang Kalau ngikut. Delman biasanya di kampung masih tetap Masih ada tiap sore buat ngabuburit, anak kecil kan suka ya. SD gitu berarti. SD masih SD, bahkan aku kelas 3 itu masih naik gitu. Itu sih paling. Naik delman. Naik delman paling Bukan ke favorit. kota tapi di desa. Di desa. Delman di desa. Oke, terima kasih Miss Ines. Selanjutnya ada lagi. Oh, tepuk tangan. Selanjutnya siapa lagi yang mau cerita? Ada lagi Miss Mania. Miss Mania belum, Miss Novi juga belum. Miss Dia belum. Miss Mukhlis. Harus dimakan, dikasih pemakan terlalu flat. Puasa bagi-bagi. Domba guling ada nggak Ramadan? Kegiatan Naik delman, ini bapak ini naik domba. Libur kalau puasa libur. Oke, mungkin aku kali ya dikit aja. Iya, aku sebenarnya ini pengalaman gak yang masa kecil sih, malah justru pas kuliah kayak gitu. Aku kan kuliah di Jogja, terus sempet asrama juga kayak gitu ya. Jadi sempet berusaha jadi anak baik gitu ya. Pada saat kuliah itu tuh aku asrama di DT kayak gitu kan. Nah setiap bulan Ramadan ada program apa ya, aku lupa, Dai Ramadan kalau nggak salah ya nama programnya tuh. Jadi kita itu disebar ke kampung-kampung binaannya Darut Tauhid di Jogja kayak gitu. Jadi kampungnya tuh lumayan jauh. Jadi dari kota tuh ya ada yang di Kulon Progo, ada yang di Gunung Kidul, Bantul dan lain sebagainya. Nah aku waktu itu kedapetan berarti 2 kali Ramadan ya aku di Kulon Progo kayak gitu. Jadi aku full merasakan kayak gitu ya. Ya Ramadan di desa, di dusunnya orang kayak gitu. Jadi kayak KKN kayak gitu ya, kayak KKN tapi selama
bulan Ramadan kayak gitu sih. Jadi iya, jadi dari mulai sahur di rumah ya. Kalau sahur ya paling habis sahur itu pasti langsung harus ke masjid, terus sambil enggak sih, biasanya tadarus sambil nunggu waktu syuruk kayak gitu. Terus nanti habis itu langsung siap-siap kuliah ke kota kayak gitu ya. Habis dari situ, terus sorenya ke dusun lagi kayak gitu ya, nanti buka bersama, ngajar TPA kayak gitu, dan pokoknya ya semua kegiatan-kegiatan bareng warga desa di sana kayak gitu. Itu seru sebenarnya, pengalaman baru juga buat aku. Tapi satu sisi kadang aku juga teman-teman kuliahku misalkan kayak ayo buka bareng kayak gitu ya, atau tarawih bareng gitu ya, tarawih keliling di masjid-masjid kayak gitu. Itu aku nggak bisa ikut karena harus ikut program Ramadannya itu di desa kayak gitu sih. Itu kayak ya itu pengalaman yang sangat luar biasa sih ya menurut aku kayak gitu selama kuliah itu. Jadi selain kuliah tuh ada pengalaman lainnya juga, itu tadi kayak mengabdi di desa kayak gitu selama bulan Ramadan penuh kayak gitu. Itu sih, dan kayak kalau misalkan udah mau beres gitu ya Ramadannya, itu kan kayak ada perpisahan sama warga desanya kayak gitu ya. Itu kayak ada sedihnya kayak gitu. Kayak KKN ya. Kenapa? Iya, emang mirip KKN juga kayak gitu. Iya betul, bocil biasanya. Iya bener. Ya Allah, sampai suka dikasih surat sama anak-anak ya, bocil-bocilnya gitu kan ya. Balik. Kayak gitu itu sih. Iya, paling aku itu aja sih. Jadi kegiatan selama 2 tahun ya. Itu deh. Ada lagi yang lain? Ada yang mau cerita? Siapa? Oh iya, silakan boleh. Mickey Miss. Oke, kalau aku berarti ini kan lebih ke rutinitas ya. Ini pas aku masih kecil. Jadi kalau aku dari pas kecil itu teman aku tuh cuma adik aku, karena aku bedanya dikit banget kan. Jarang main keluar, hampir nggak pernah, karena kalau mau main keluar tuh mau ngapain gitu. Jadi aku kenal sama teman-teman aku yang di rumah itu cuman pas bulan puasa. Jadi kalau bulan puasa tuh keluar rumah pasti kayak langsung akrab aja gitu semuanya. Jadi kalau tarawih tuh banyak kan. Iya. Bener, tapi kalau tarawih tuh langsung akrab aja gitu semuanya. Malah jadinya tuh aku temenannya itu pas bulan puasa doang. Temenannya pas bulan puasa. Iya, karena ketemunya pas bulan puasa doang. Karena kan kalau sekolah gitu ya ada yang les, terus pulangnya beda. Jadi kayak mainnya tuh beda gitu. Tapi kalau bulan puasa tuh pasti pas bulan habis buka puasa, buka pagar tuh teman-teman tuh langsung banyak aja di depan rumah tuh, kayak tiba-tiba banyak gitu. Sampai kayak kalau misalkan di masjid juga ya kan terawih sama kayak Miss Kania ya, aku tuh pas masih kecil sholatnya bolong-bolong gitu ya. Jadi jajan, sholat. Tapi itu SD kelas 4 ya 3 itu SD pas masih kecil. Aku juga SD. Iya kan SD ya, kita pokoknya SD kayak gitu. Jadi kan di masjid tuh banyak yang jualan ya, nggak tahu kalau tarawih itu di dekat rumah aku banyak banget yang jualan itu banyak gitu. Jadinya tuh sampai kalau bulan puasa tuh saking seringnya jajan sampai akrab sama tukang jualannya. Jadi pokoknya sama tukang takoyaki, terus tukang bakso ikan. Itu apa kan nama-namanya? Kenal sama mang-mangnya apa? Iya. Terus mang aci-acian. Pokoknya kita semuanya tuh kenal. Jadi pokoknya aku merasa paling akrab, paling berbaur gitu ya. Paling berbaur itu pas bulan puasa karena dekatnya itu pas itu. Tapi pas sudah lebaran udah aja gitu, kayak bahkan kalau ketemu tuh kayak kita nggak nyapa karena kayak kok nggak akrab gitu. Tapi pas bulan puasa akrab lagi. Bisa gitu ya, teman musiman gitu. Temannya iya jadinya asing. Jadi akrabnya cuma pas bulan puasa aja karena mungkin selalu kan setiap hari kan, dulu kan terawihnya nggak pernah bolong ya kalau dulu. Jadi tiap hari tuh selalu nyamper, terus kayak kalau sholat tuh sejajaran paling belakang, kayak kita kan banyakan banget ya pokoknya nyampur cewek-cewek itu, jadi panjang gitu, pokoknya anak-anak semua nggak tahu kayak akrab aja sejajar rumah tuh gitu. Tapi abis itu udah gak akrab lagi. Itu tapi kayak gitunya sampai SMA lah aku masih kayak gitu. Sampai iya, jadi lumayan ya. Kayak gitu juga habis Ramadan gak akrab lagi gitu pas SMA. Kalau SMA udah agak temenan mungkin karena agak nyambung. Ya, pas masih kecil tuh tapi gak akrab, sampai SMP tuh gak akrab. Akrabnya cuma pas itu doang. 1, 2.
tapi tukang mie-miannya masih. Baca ikannya Bahari bukan? Kayak udah ganti generasi gitu. Sekarang yang jualannya anaknya gitu. Kayaknya udah generasi ketiga ya kayaknya. Udah generasi. Udah beda generasi, tapi aku jadi kenal sama silsilah keluarga tukang takoyaki. Ya kayak gitu sih paling. Oke, terima kasih Rizky ya. Selanjutnya ada lagi yang mau cerita. Miss Dwi mana Miss? Miss Dia. Iya. Yuk, Miss Dia. Mungkin ini juga berhubungan sama keluarga dan masa kecil ya. Jadi waktu Ramadan waktu kecil itu sama ya kayak Miss Ajifa, aku juga sering nginap di rumah nenek. Jadi ada kegiatan kayak kita tuh suka berburu takjil, terus itu tuh jalan kaki dan lumayan jauh gitu. Jadi dari rumah nenek aku sebenarnya lumayan dekat sih, tapi agak jauh juga. Jadi semuanya kayak lama gitu loh, dari jam 5 teh baru nyampe teh kayak setengah 6 teh baru nyampe gitu. Jadi dari rumah nenek aku kita jalan kaki ke alun-alun Majalaya gitu ya. Itu teh banyak banget makanan dan biasanya kita berburu takjil sama saudara-saudara. Terus pulang lagi teh pas udah azan gitu. Nah itu bisa salah satunya. Buka di jalan. Entah. Terus juga ada yang dikangenin mungkin ini ya, buka dan sahur sama keluarga. Soalnya kan sekarang jauh gitu ya keluarganya. Iya, sekarang sama suami aja gitu. Dulu mah ya kangen gitu ya ngumpul bareng makan sama keluarga gitu ya. Terus biasanya kalau di rumah aku tuh hal wajib tuh makanannya biasanya gorengan sama es buah gitu. Itu tuh selalu ada, selama sebulan tuh pasti ada gorengan dan es buah gitu. Nggak pernah terlewat, selalu ada itu gitu ya, kayak gitu. Terus juga di rumah yang dulu tuh yang dikangenin salah satunya ini sih kayak sahur, terus yang manggil sahur itu loh yang keliling. Nah itu iya itu yang dikangenin. Iya, yang gitu biasanya suka ada, terus biasanya suka manggil nama gitu loh tiap rumah. Jadi kayak Seru banget. iya, jadi kayak Neng Dia bangun gitu kayak gitu. Jadi itu juga lumayan dikangenin juga, soalnya sekarang udah nggak ada gitu ya. Jadi bangun lah. Terus kayak kadang sampai ngasih uang juga kan ke anak-anaknya, soalnya kan seru banget ya, pada bawa alat musik gitu. Jadi itu lumayan dikangenin sih di Ramadan. Seru banget. Ada lagi. Miss Dwi barangkali sekarang Miss Dwi. Ini kita berapa jam sih ini? Iya, banyak banget ya. Aman kan? Aman. Oke. Ini sebenarnya saya nggak tahu rutin atau enggak, tapi ada satu momen bulan puasa yang paling berkesan buat saya di tahun 2025 kemarin. Jadi sebelumnya sebenarnya ketika saya kerja di Tridaya itu memimpikan gitu ya, bisa itikaf, memimpikan sekali gitu. Qadarullahnya sulit dilakukan karena ada pesan ibu saya yang selalu saya pegang. Ibu saya tuh bilang jangan pernah keluar rumah kalau nggak pakai teman pagi malam. Jadi itu saya pegang banget. Jadi ya udah diredam rasa itu. Nah kemudian ada beberapa teman yang mengajak waktu itu itikaf. Waktu itu pernah ke Habibur Rahman sekali gitu ya. Dan yang terjadi saya tidak menikmati itu. Kalau tidur di tengah tiba-tiba saya sudah tertidur entah di mana gitu ya. Diajak juga sama teman-teman yang mungkin notabene sama keluarga tidak merasakan esensi itu. Qadarullahnya Allah kasih jalan di tahun 2005 kemarin, nggak tahu tiba-tiba dan secara spontan aja bisa terjadi. Bukan bisa terjadi secara spontan ya kalau bukan karena izin Allah. Jadi saya akhirnya ikut iktikaf gitu. Dan itu adalah momen dimana saya pertama kali gitu ya merasakan bahwa ada kenikmatan yang namanya ibadah itu gitu ya. Jadi belum pernah ngerasain seperti itu gitu. Bahagianya itu luar biasa gitu. Jadi wah, kata saya, di satu sisi saya bisa menjalankan apa yang menjadi amanah ibu saya agar kalau keluar jangan sendiri gitu ya. Dan kemudian yang kedua saya menemukan momen nikmatnya beribadah gitu. Dan itu menjadi pemicu saya di tahun-tahun ke depan mungkin ya. Jadi tahun 2026 ini semakin kalau misalnya ada rasa yang Allah titipkan gitu ya ke saya tuh, jadi kayak
kalau misalnya Ramadan ini bahwa saya butuh itu gitu. Jadi bukan Ramadan mungkin yang butuh saya gitu ya. Jadi antusias banget gitu. Belum pernah saya ngerasa seantusias ini menyambut Ramadan dalam segala sisi gitu ya. Dan untuk sebagian orang yang menjadi jalan saya untuk melakukan ini, mungkin ini hal kecil yang mungkin teman-teman yang lain sering itikaf gitu ya, tapi buat saya ini adalah momen besar buat saya gitu. Ini ada kamera di depan, kalau ada orangnya lagi nonton gitu ya, saya cuma mau bilang gitu ya, ini mungkin momennya kecil gitu, tapi buat saya itu perubahan besar yang akan mungkin saya ingat seumur hidup dan berterima kasih kepada orang tersebut seumur hidup saya gitu. Mudah-mudahan beliau banyak diberikan berkah rezeki, kemudian keselamatan, diluruskan juga gitu ya, karena banyak sekali memberikan perubahan yang saya rasakan. Itu mungkin Miss. Masya Allah. Oke, terima kasih Miss Dwi. Ada lagi yang mau cerita? Ayo Miss, Oke, silakan. ini berarti tadi kategorinya tentang kegiatan rutin ya? Iya. Jadi ini masih nyambung sama yang hal kecil Ramadan tadi, yang Ramadan banget. Itu kan tadi aku bikin kue lebaran ya. Nah yang hal dikangeninnya itu biasanya sebenarnya yang bikin mamah sih. Aku cuma bantu-bantu aja gitu sama teteh. Nah itu tuh dibuatnya dari setelah sahur sampai sahur berikutnya lagi. Wow. Bener. Hamin Lama berapa banget. itu? Hamin seminggu sih biasanya aku. Untuk berapa kelah itu? Nah, Jualan lumayan juga sih. jangan-jangan. Enggak sih. Oh, enggak. Cuman emang bikinnya tuh banyak, jadi kayak ada nastar, ada kue keju, kue salju, Lidah terus kucing. tahu gak sih kue semprit? Tahu kan? Iya, kacang juga bikin. Jadi emang lumayan banyak gitu, karena kan biasanya suka ngasih untuk saudara-saudara juga kan. Dan emang mama suka bikin kue lebaran aja gitu, jadi bikinnya banyak. Nah terus setelah jadi, sebenarnya ini sih yang dikangenin ya. Setelah jadi aku kan punya teman juga ya di dekat rumah. Nah mamanya tuh suka bikin kue lebaran juga. Jadi pas setelah jadi kita tuh suka icip-icip gitu loh. Jadi misalkan ya udah jadi gitu nastarnya, kejunya, jadi saling barter, saling icip-icip gitu. Nah itu tuh udah apa ya? Kayaknya udah lama banget nggak dilakuin gitu, karena pas waktu kecil doang. Dan sekarang tuh kayak udah nggak pernah ngelakuin itu lagi tuh. Jadi kayak itu sih hal yang dikangenin gitu. Saling review kue. Review makanan. Mama misalnya. Seru banget saling review kue. Oke, terima kasih Miss Vania. Selanjutnya, coba lagi Mr. Mukhlis, Miss Novi, Miss Ane, Mau ayo. di sana dulu? Boleh. Korea juga nih. Oh enggak. Ini cerita waktu kecil. Jadi kan kalau kecil tuh kita suka taraweh bareng di masjid komplek dekat rumah. Biasanya teman aku nyamper dulu nih, Ane gitu. Karena aku jawab iya. Iya. Nah terus di situ kan kita taraweh nih. Biasanya anak-anak tuh bagian baris yang paling akhir. Karena biasanya suka banyak keluar masuk. Jadi dikasihnya yang paling akhir. Nah terus jajaran di belakang aku tuh ada yang anak-anak lebih kecil lagi dari aku. Mereka tuh lebih berisik, jadi kayak ini heboh itu heboh, makan sana sini lari-lari. Nah parah. Iya, terus setelah mereka pada berisik itu, padahal aku tuh nggak ikutan ya, aku mau taraweh terus kerjain ini Anak apa baik. namanya buku Ramadan. Iya, aku nggak ikutan. Terus karena nggak boleh sama mama, malu-maluin katanya. Iya, kalau sampai berisik. Jadi aku ngerjain buku Ramadan. Tapi tiba-tiba mungkin karena kedengaran sampai depan berisiknya tuh, ibu-ibu yang depan aku tuh malah marahin aku, nyangkanya aku yang berisik. Katanya, Neng kamu tuh nggak boleh berisik, ini lagi taraweh, denger gak? Terus aku kan, aku tipe ya kayak kalau dimarahin orang tua tuh, kok gitu sih? Tapi karena itu orang tua gitu, tapi aku nggak jawab. Nah, pas nyampe rumah aja aku ceritain sama mama aku, Ma itu ibu yang itu tuh marahin aku, padahal aku nggak ngapa-ngapain, bukan salah aku, kataku gitu. Ya udah nggak apa-apa. Maafin aku. Iya. Salahin tuh Miss Kania tuh. Iya. Jadi kata mama aku, ya udah itu salah paham doang, ibunya kan nggak tahu, kata mama aku. Tapi aku tuh pasti ngotot, tapi bukan salah aku gitu. Akhirnya besoknya aku nggak mau tarawih di belakang ibu itu. Karena pas
nanti ketuduh. Iya. Iya, aku pindah ke sisi kanan gitu. Terus yang dirindukannya rindu dimarahin ibunya. Enggak. Momen yang paling memorable. Oh iya. Karena tertuduh padahal bukan aku yang salah gitu. Sorry. Iya. Momen yang paling memorable. Kecil ya. Iya, kecil tapi sangat membekas. Nggak bikin trauma buat sholat tarawih di Oh masjid enggak. Tetap. Cuma pindah sayap aja dari kiri ke kanan gitu. Pikir endingnya ibu kamu datengin ibunya. Oh enggak aduan kok. Enggak, tapi akunya udah punya rencana. Ibu yang marahin. Tapi aku udah punya rencana kalau nanti ibunya gitu lagi aku mau jelasin itu bukan aku gitu. Iya, bukan aku. Mau dicoba diketemuin? Oh enggak usah. Maaf Bu, bukan saya yang salah. Dimaafkan dulu, siapa tahu kamu juga salah. Enggak, aku beneran gak salah. Nggak boleh gitu. Oke, maaf Bu. Udah diomongin di podcast. Oh iya. Semoga panjang umur. Terima kasih Miss Ana. Selanjutnya, ayo siapa dulu nih? 2 orang lagi nih. Miss Novi. Marjan. Ya. Tapi ini nggak nyambung Miss. Nggak apa-apa Miss. Jadi waktu kecil itu kan sambil nunggu ngabuburit ya Mister. Jadi dulu tuh bapak itu selalu ngebuatin mainan gitu hasil karya sendiri. Nah dari kecil biasanya suka dibikin kuda-kudaan. Dulu kan beli, bapak mah enggak bikin, memang kreatif orangnya. Apa kuda-kudaan kayak kuda lumping gitu? Iya betul. Oh, bikin. Nah lalu selanjutnya iya, yang gitu-gitu. Nah, waktu itu biasanya dibikinin egrang. Nah, aku itu jadi memang yang apa ya, yang teringat gitu ya, momen waktu Ramadan itu biasanya nunggu berbuka itu sambil main egrang gitu sama bapak gitu. Keren banget olahraga ya. Tapi itu. Apalagi ya Miss? Itu lalu itu memang ya betul. Lalu juga sama dulu bapak juga tipe orang yang memang agak ketat gitu sama anak, apalagi anak perempuannya gitu. Jadi memang maghrib itu harus sudah ada di rumah. Jadi waktu itu pernah, padahal kan mainnya ngabuburit itu kelebihan gitu karena ngantri gitu ya, sampai rumah dimarahin kayak gitu. Jadi memang enggak mirip sih sama Mister semua ceritanya, tapi kurang lebih gitu. Terima kasih Miss Novi. Selanjutnya Ayah nih, Pamungkas nih. Aduh. Ya sebetulnya banyak ya. Aduh, luar biasa. Kalau hal yang paling teringat tuh ya pastinya sewaktu kecil gitu. Karena aku anak tunggal, teman-teman. Mister. Iya nggak apa-apa. Ya kan kita teman. Karena aku anak tunggal, jadi ada ya mungkin agak strict mungkin ya, yang perlakuan yang diberikan oleh orang tua begitu, sehingga kalau main pun jarang gitu, seringnya di rumah. Bahkan kalau main pun teman-teman yang main ke rumah gitu. Nah, kalau di sana itu ya mainnya ya main-mainan di kampung gitu. Jadi suka gak ingat waktu gitu. Kalau main bola ya tandanya kalau maghrib baru beres gitu. Nah, full time-nya azan maghrib. Tapi ini di waktu di waktu bulan puasa ini mah setelah sahur, sholat subuh, ini mah tiba-tiba main PS tuh. Tiba-tiba main PS sama teman-teman tuh. Enggak, Mister. Jadi dulu tuh jadi pakai koin 500-an. 500 itu 15 menit. Murah. Jadi tahun berapa ya? Kayaknya SD deh. SD itu. nah, tapi itu mah sampai lupa waktu gitu. Sampai jam 10 tuh belum pulang ya. Nyariin itu mamah tuh. Jam 10 siang, maksudnya kan dari sahur. Setelah sholat subuh, gak pulang dulu dari masjid tuh.
ke tempat PS. Kok gak pulang-pulang gitu. Nah, ternyata ada yang ngasih tahu, ternyata ada yang cepu. Kan karena di sana memanggilnya bukan Muklis ya. Jadi kalau Miss Mister ke rumah ke Garut sana, gak akan ada yang tahu ya. Oh, Muklis ya ada. Ujang di sana. Ujang di sana. Jadi kalau Miss Mister nanya rumah Pak Muklis sama Mister Muklis gak ada yang tahu kayaknya. Jarang-jarang yang tahu. Karena Ujang aja ya. Nah, ada Ujang apa bedanya? apa? Senjata itu. Hujan itu. Nah ada yang ngasih tahu itu si Ujang di situ. Nah gitu. Nah tiba-tiba lah Mama sambil bawa sapu nyere tuh. Nah itu sambil gini tuh Pak. Ujang balik. Iya sambil luar biasa itu. Langsung bubar semua itu. Nah itu sangat memorable sekali gitu. Dan ini yang terakhir mungkin ya. Ini Miss Mister, kalau Miss Mister ngelihat ini ada garis di muka aku. Oh ini. Oh iya. Garis saya ini. Ini bukan sabetan senjata tajam ya ini. Tapi ini itu ketika aku disuruh sama ibu buat beli bumbu. Nah, karena uangnya receh, uangnya itu jatuh. Nah, kebetulan di situ itu ada anak ayam seminduk ayam. Nah, niatnya aku teh mau ngambil uang. Disangka ayamnya mungkin ya, disangka mau ngambil anaknya. Dicakar lah ini. Nah ini, gak hilang-hilang sampai sekarang. Jadi, nah ini udah berapa puluh tahun gak hilang-hilang ini. Iya, ini dari SD kayaknya. SD gak hilang-hilang dalam kayaknya. Iya, soalnya dalam jadi gak hilang. Oh, dalam. Jadi ini tanda ya. Terima kasih ayam meskipun ketabrak ya. Ayamnya ketabrak loh. Terima kasih. Iya, ketabrak. Terus ya. Enggak kedelai gitu. Mati. Tapi itu sangat memorable sekali. Terima kasih. Terima kasih Ayah. Semuanya udah cerita. Udah ya. Udah. Oh iya boleh. Silakan. Ini mas sekaligus biar semuanya tahu ada tradisi di mana kan Gresik ya, aku lahir tulen di Gresik ya. Aku Jawa asli. Jadi di mana aku teh dari kecil sampai SMA, pokoknya lulus SMA itu di sana terus gitu ya. Jadi tiap puasa nanti kan di situ. Nah, waktu di hari-hari terakhir mau Lebaran biasanya H-3 itu ada tradisi di mana di kota Gresik tuh ada yang namanya lelang bandeng. Kan di Gresik kan paling terkenal tambak bandeng ya. Nah, di hari terakhir itu nanti ada yang namanya lelang bandeng dan pasar bandeng, di mana di situ tuh banyak orang yang bakal beli bandeng dengan harga jual tinggi. Waktu kemarin terakhir aja aku tahu dari info keluarga aku ya, yang bandeng terbesar dengan 14,5 kilo itu terjualnya sampai 50 juta. Itu tuh bandeng betul. Jadi itu tuh kayak rutinan buat kita mau Lebaran biasanya tuh ngelihat tuh lelang bandeng sambil lihat pasar bandeng. Jadi ngelihat ini sampai dilelang berapa juta gitu. Duitnya buat apa, Cek? Iya buat itu yang tambak, yang punya tambaknya. Karena sebenarnya si bandeng ini tuh udah berakar dari Sunan Giri, tahu ya? Sunan Giri itu pengen mensejahterakan petambak-tambak bandeng gitu. Jadi udah mengakar dari dulu si tradisi ini teh. Jadi makanya biasanya paling ditunggu-tunggu orang-orang mau Lebaran H-3 itu ya. Itu teh udah mulai. 50 juta langsung dimakan atau dihias atau gimana? Enggak ya, langsung dibawa pulang aja gitu. Nanti uangnya dibuat gitu enggak. Jadi itu bandeng besar sampai 1 meter. Dan udah mati, udah digantung. Jadi mau berapa juta gitu. Iya, jadi digantung 1 meter dengan kiloan tadi. Maksud aku kalau dimakan langsung kan? Enggak, jadi emang udah mati tapi mentah gitu ya maksudnya. Jadi tinggal siapa yang mau paling tinggi gitu. Enggak beneran. Bahkan sampai tradisi itu kan keluarga aku banyak yang di Lamongan juga. Bahkan kalau di Lamongan tuh sampai pengen bener-bener ke Gresik tuh pengen lihat itu gitu. Tradisi, ayo kita ke pasar bandeng. Katanya sampai kayak gitu. Ada nggak bandeng-bandeng yang lain yang kecil-kecil? Ada, tapi harganya tergantung yang nawar aja.
gitu. Jadi emang buat lelang bandeng-bandeng besar gitu. Miss Ines nanti kalau pulang ke Gresik bawa bandeng nggak ke sini? Bandeng presto mau Miss, boleh. Bandeng presto paling Miss. Kalau bandeng presto mah suka ada gitu. Iya, bandeng presto nggak ada durinya. Paling itu. Ada cuman bisa ada durinya. Masih ada sampai hari ini nanti ya, min 3 terakhir. Bisa nanti bakal nonton. Iya, enggak kan pulangnya nanti pas plus 2. Udah lebaran. Jadi nggak lihat. Yeay, terima kasih Miss Ines. Seru juga ya, baru tahu juga itu ada lelang bandeng. Iya benar. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sudah bercerita ya, sudah membagikan ceritanya. Oh, yang kameramen Bapak? Oh, nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ternyata kalau dikumpulkan ya, tadi dari cerita Mister semuanya itu rindu itu banyak bentuknya. Weh. Ada yang rindu masa kecil kayak gitu ya, ada yang rindu tradisi keluarganya kayak gitu, atau bahkan mungkin rindu ketenangan hati gitu ya yang bisa didapatkan selama di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi dari sini juga mungkin kita bisa belajar ya, kalau Ramadan itu bukan hanya sekedar ritual tapi juga tentang rasa. Rasa apa tuh? Rasa ya mungkin sesuai dengan judulnya ya, rasa yang kecil tapi maknanya itu besar kayak gitu. Masya Allah. Semoga apa yang kita ya bagikan ya, ceritakan hari ini juga bisa nambah ya, semangat gitu ya kita untuk menjalani ibadah di bulan Ramadan ini gitu. Siapa tahu gitu kan nanti di 28 hari ke depan gitu ya, kita dapetin lagi momen-momen yang kita rindukan itu kayak gitu. Amin. Baiklah kalau begitu berarti ini udah selesai ya podcast kita hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mister yang sudah bercerita. Terima kasih juga para penonton. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat ya apa yang kita bagikan hari ini. Sampai langsung aja nih ditutup berarti ya. Iya, terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Guru selanjutnya. Salam Tridaya. Dadah.